ternyata kecil-kecil. Kemarin saya dibawa ke sebuah pabrik pemintalan benang, tapi bukan pemintalan, jadi pembuat kain. Dari begitu banyak benang-benang, saya pertama kali lihat mesin seperti itu. Wih, telitinya luar biasa. Tidak bisa sembarangan. Nah, satu saja diabaikan, maka akan menciptakan satu garis yang merusak. Nggak nyambung dari benang itu. Teliti sekali. Pekerja-pekerjanya dilatih betul-betul. Walaupun mesin tetap diawasi dengan mata. Dan matanya keliling. Itu kira-kira ada berapa puluh benang yang disatukan. Jarumnya ada ribuan. Seperti saya kagum sekali. Perkara-perkara kecil jangan dianggap enteng. Kita semua tidak pernah akan jatuh karena kesandung gunung. Betul nggak? Tahu kesandung gunung? Tidak mungkin itu. Itu keterlaluan, nggak bisa gunung disandung. Tapi semua kita jatuh karena kerikil. Karena perkara yang kecil dalam hidup ini. Jadi perkara-perkara kecil perhatikan baik-baik. Supaya saudara belajar untuk semuanya bisa diatasi dengan baik. Dengan salah seorang dari Semarang, saya nginep di Novotel. Dia heran lihat saya cara tidur di hotel. Satu, kok kamu mandi gak pakai anduk? Kok andukmu masih ada? Saya berkata, kalau saya pakai anduk, sayang, alam ini rusak. Deterjen itu merusak alam. Hindari banyak cucian dalam hidup ini. Loh kok guyu kenapa? Terus tadi pagi saya bangun, dia kaget lagi. Loh kamu tidur gak pakai selimut? Kalau toh saya bisa gak pakai selimut, kenapa saya mesti ngotori barang ini? Jadi tempat tidur saya itu rapi. Gak ada bekas kalau saya tidur. Dia sampai heran. Kok gak lecek? Kamu tidur gak goyang-goyang? Ya begini nih sudah. Terus dia malu lihat tempat tidur dia, yang ngacak-ngacakan begitu. Karena buat saya itu spray 3. Karena kalau hotel kan 3 spraynya. Yang dipakai, lalu selimutnya itu 2. Untuk apa? Dipakai cuma berapa jam dicuci, saya sayang. Begitu pula bantal. Saya nggak pakai bantal supaya nggak ada bekasnya. Jadi saya nggak buka sama sekali, saya cuma buka bed covernya saja. Sudah, cuma begitu. Nah, itu perkara-perkara kecil yang saya perhatikan dalam hidup untuk apa saja. Kemarin waktu di Kuala Kapuas, sampai pegawai hotel itu, kami 3 hari nginap di tempat itu. Saya bilang, jangan diganti spraynya. Terus petugasnya bilang, Bapak ini tamu pertama yang pesan seperti ini. Tamu-tamu lain justru nggak apa-apa minta diganti malah. 3 hari kami nginap, 3 malam, tidak diganti. Saya bilang, jangan. Pada satu kamar kami tidur berempat dengan 3 anak saya. Mereka heran lihat perkara itu. Saudara, deterjen itu sangat merusak lingkungan ini. Sangat merusak. Ini bukan promosi, tapi ini kebenaran. Maka itu kalau semua kita kembali sabun cap tangan sunlight, lebih aman alam ini. Yang sangat deterjen itu sangat merusak. Nah, hal kecil ini. Karena apa? Alam ini milik Bapak kita. Dia pesan sejak kejadian 1-26, jaga alam ini. Masih ingat hal itu? Nah, kita harus memperhatikan. Apa saja. Saudara ada seorang, dia belum terlalu Kristen ya, masih asal-asal. Saya pun nggak pernah kenal dia. Tapi satu kali ikut dalam rombongan yang saya pimpin, jadi ngikut aja begitu. Nah, pas nginep di satu hotel di Jakarta, saya tuh lihat ini orang kok, maaf ini saya cuma contoh kecil, tapi sampai hari ini orang ini mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Saya perhatikan sikat giginya, saya tuh suka memperhatikan apa saja yang orang pakai. Nah, pas hari itu dia keluar, saya nggak tahu kemana. Saya sikat giginya, ini anak kok orang kok sikat gigi kayak begini modelnya. Ya. Terus saya rendam pakai air panas sikat gigi yang kotor itu. Bukan saya punya sebelum nggak pernah kenal orang itu, baru hari itu saya kenal. Saudara, waktu dia pulang, dia kaget kok sikat gigi saya jadi bersih. Saudara, di situ dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan saya berkata kepada dia, ini perkara-perkara kecil dalam hidup yang kamu harus perhatikan baik-baik. Harus. Nah, dia sering cerita itu ke banyak orang. Dari situ dia menemukan kepribadian yang baru dalam hidupnya. Nah, contoh kecil dalam hidup ini. Apa saja? Mari mulai hari ini kita teliti perkara-perkara kecil dalam diri kita. Dimulai dari kerapian kita dalam hal apa saja. Biasakan itu. Setuju? Maka kalau yang kecil-kecil kita bisa perhatikan, nanti Papa akan percayakan yang besar. Soal nomor 2, ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Perhatikan kata demi kata ini kita menemukan hal yang sangat ajaib.
Dimulai dari harta yang sesungguhnya. Coba perhatikan. Saudara boleh lihat dalam terjemahan bahasa apa saja. Mamon yang tidak jujur itu istilah uang pada zaman dulu. Orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat dan imam-imam itu sangat-sangat agamawi. Sehingga sampai perkara-perkara dunia pun mereka nggak mau urus, apalagi uang. Jadi mereka itu nggak mau menyebut uang itu uang. Untuk meyakinkan semua pengikut Yahudi supaya jangan sampai tamak akan uang. Maka uang itu diberi nama yang paling jelek, Mamon yang tidak jujur. Nah, Mamon itu dewa yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Nah, supaya orang-orang Yahudi itu nggak begitu tergantung dan nggak begitu suka dengan uang, maka pemimpin mereka memberi nama yang jelek pada uang itu tadi. Nah, saudara bisa bayangkan sejak kecil, contohnya, ini yang paling bahaya dalam kehidupan kita, ini perkara kecil lagi yang nyimpang sedikit. Saya tuh paling nggak setuju kalau lihat anak-anak kecil suka membunuh serangga, tawon misalnya, atau yang lain. Ya kalau kacau sih dibunuh, ya, itu karena itu bawa penyakit. Nah, banyak anak kecil terus injek, matiin. Itu kan doktrin dari mamanya. Nah, ini merusak. Tuhan ciptakan mereka bukan untuk diinjek-injek oleh anak-anak kita. Kenapa sampai anak-anak kecil seperti itu? Karena orang tua salah ngajar. Seharusnya kita ajari mereka dari kecil kenal biologi. Ini berguna. Memang untuk kita bisa menyakitkan kalau dia nyengat atau begini. Tapi ini berguna. Tujuannya begini-begini. Nah, ini secara ilmiahnya sepintas saja. Kalau kamu tidak menghargai itu, kamu nanti nggak bisa makan buah. Berapa hari lalu saya baca koran Kompas, ada tulisan bagus. Bagaimana negara kita yang sudah hancur ini, kalau boleh kembali kepada nenek moyang orang Asia, termasuk orang Indonesia. Dan saya setuju. Dulu di kampung-kampung, saudara, di desa-desa, itu orang-orang tua banyak memberi nama pohon dengan nama orang. Kenapa? Karena orang-orang tua dulu punya konsep yang sangat alamiah dan bagus. Jadi misalnya gini, anak pertama lahir namanya Sidin misalnya. Maka si bapak akan tanam pohon manggis. Terserah pohon apa saja, bisa manggis, bisa mangga, bisa kelapa, bisa apa. Nah itu diberi nama anaknya. Pada hari anak itu lahir, pohon ditanam. Umur 7 tahun Sidin kelas 1 SD secara umum. Maka 7 tahun setelah pohon ditanam pertama, dia pasti sudah berbuah. Karena rata-rata 7 tahun dari normal. Nah, sekarang apalagi sudah ada obat, bisa dipercepat. Nah, Sidin ini setelah dia umur 3 tahun, 4 tahun, dia diserai tugas oleh orang tuanya di desa-desa dulu untuk merawat pohon ini dengan kata, dia nanti akan menghidupi kamu. Bapakmu bisa mati, tapi ini gak bisa mati. Dan ini luar biasa soal biologi ini. Saudara, kalau saudara pernah baca Yesaya pasal 65 ayat 22, umur umat Tuhan sepanjang umur pohon. Mengapa dia berkata seperti itu? Yang belajar biologi tahu. Di semua ciptaan Papa kita hanya pohon yang gak punya batas umur. Betul nggak? Yang belajar biologi tahu. Pohon itu nggak mati kalau nggak dimatiin. Semua punya batas umur sekian harus mati. Pohon tidak. Terus akan hidup. Nah, kembali pada istilah ini. Jadi waktu itu Sidin sudah menanam pohon manggis ini. Anak kedua lahir, namanya Aminah misalnya. Tanam pohon yang lain, diberi nama pohon itu. Dan terus begitu. Saudara, akhirnya pohon itu menghidupi anak-anak ini untuk biaya sekolah. Tahun 80-an akhir di Kompas juga ada kisah yang menarik di daerah Gunung Kidul. Bagaimana ada satu generasi yang hanya punya 11 pohon manggis. Tapi 3 generasi dihidupi oleh 11 pohon manggis ini. Nah, generasi yang waktu sampai ditulis di berita Kompas itu, orang ini punya 5 anak. Dari 5 anak ini 4 itu master. Hanya 1 yang S1. Semua ini berhasil karena 11 pohon manggis itu ditanam oleh kakeknya. Jadi kakek buyutnya dari 5 anak ini. Nah, dalam tulisan Kompas itu dijelaskan juga orang-orang Jepang itu setiap kali anak-anaknya itu makan, ya, maka pasti ada kata terima kasih Bapak Tani, terima kasih Bu Tani, karena ada kalian kami bisa makan. Nah, itu doanya anak-anak Jepang untuk mensyukuri kehidupan ini. Nah, saya pikir itu baik. Kalau kita hidupkan lagi tradisi ini di negara kita yang sudah hancur. Harapannya semuanya ke kota. Padahal kalau kita cuma hidup di desa dengan apa yang ada. Luar biasa. Pohon manggis bisa ngidupin orang sampai 3 generasi. Enggak habis-habis.
Saya baru dari Pulau Halmahera awal Juli yang lalu sampai ke Kampung Galela, itu tempat kerusuhan yang terbesar waktu itu.